warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Bincang Kesehatan. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan pasangan suami istri, yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan buah hati yang kalau sebagian orang ada yang butuh perjuangan, butuh usaha agar dapat mendapatkan garis 2 di tespek. Itu tema kita hari ini. Ya, tema kita adalah bagaimana menuju garis 2 pada pasangan infertil atau yang ingin hamil. Bersama kami telah hadir tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah dokter spesialis obgyn atau dokter kandungan yang sehari-hari menjadi dokter di Caritas Hospital Palembang. Kita sapa dulu Dr. Variantono Azwar, SPOG, subspesialis FER MM. Beliau dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Hospital Caritas Palembang. Selamat siang, Dok. Siang. Iya. Sehat, Dok? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Dok. Jadi masalah garis 2 pada tespek ini memang sangat menjadi kebahagiaan ya, Dok, ya, dari pasangan suami istri. Nah, masalahnya adalah untuk mendapat garis 2 ini memang butuh perjuangan untuk pasangan infertil gitu, Dok, ya. Nah, boleh dijelaskan dulu sedikit, Dok. Apa sih yang dimaksud dengan infertil itu, Dok? Pasangan suami istri itu dikatakan infertil apabila pasangan tersebut sudah menikah selama 1 tahun, berhubungan aktif 2-3 kali per minggu tanpa alat kontrasepsi dan belum hamil. Itu udah terkategori, itu dikatakan Dok, ya? Sudah infertil. Iya. Jadi apabila pasangan suami istri sudah 1 tahun menikah, berhubungannya rutin, tanpa alat kontrasepsi belum hamil, ya boleh segera ke Paling dokter. enggak sudah mulai harus konsultasi, Dok, ya? Ya. Oke, ya. Wah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu deh sama Dokter Variantono. Dok, sehari-hari di mana aja nih, Dok, prakteknya, Dok? Saya paling banyak sih di Rumah Sakit Caritas dari pagi sampai siang. Dan saya juga sebagai salah satu founder bayi tabung di Palembang, di Rumah Sakit Siloam dan klinik saya. Udah berapa banyak nih pasien, Dok, sama dokter? Mungkin dari ribuan, Dok, ya? Ada nggak, Dok? Oh, bisa jadi. Ya, teman-teman, untuk ada yang pertanyaan ya, kita kena live di 3 IG, yaitu IG Dr. Varian Azwar, kemudian ada live juga di IG-nya Caritas Hospital Palembang dan juga di IG Tribun EO, Tribun Sumsel EO. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya langsung sama dokter, silakan untuk memberikan pertanyaan di live-nya kita ini ya. Oke, Dok. Nah, setahun tidak sudah usaha berhubungan kemudian ternyata juga belum dapat. Apa langkah pertama, Dok, untuk usaha kita tadi memperjuangkan garis 2 tadi, Dok, yang harus kita lakukan? Segera konsultasi ke dokter kandungan dan kebidanan yang pasangan suami istri tersebut pilih. Mengkonsultasikan ke dokter SPOG. Ya, pertama-tama ya harus pasangan suami istri harus sama-sama mau melakukan pemeriksaan. Terutama yang susah ini kadang-kadang suami ya. Iya, betul, Dok. Padahal pada kenyataannya saat ini 50% lebih itu masalah itu pada sperma. Pada laki-laki sebenarnya, Dok, ya? 50% lebih lah. Nah, itu tadi, Dok. Apa sih penyebab utama pasangan suami istri itu menjadi infertil, Dok? Boleh dokter cerita sedikit? Kalau pada praktek saya sehari-hari ya penyebabnya karena pola hidup. Pada laki-laki itu ya sperma kadang-kadang ya jelek ya karena pola hidup. Pola hidup bisa dari merokok, ya makan, terus juga karena faktor pekerjaan juga bisa. Misalnya pada laki-laki yang driver truk atau masinis atau operator mesin alat berat itu dia pengaruh ke kualitas spermanya. Terus juga pada wanita pada saat ini banyak pada gangguan hormon, obesitas, itu kan karena pola hidup semua. Jadi mungkin kebanyakan sekarang ini ya sebenarnya karena pola hidup. Belum lagi penyakit yang degeneratif itu dapat. Jadi prinsipnya gini, penyebab tidak hamil itu bisa dari laki-laki, bisa dari perempuan. Ini saya gambarkan secara garis besar. Dari laki-laki itu ya masalahnya sperma. Artinya
apabila pasangan suami istri tersebut konsultasi ya laki-laki harus periksa sperma. Nah, yang penyebab dari perempuan itu apa? Satu, misalnya ada tumor, kista, atau miom, itu mengganggu untuk kehamilan. Artinya ada gangguan pada anatomi. Yang kedua, hormonal. Hormonal itu biasanya sebagai gambarannya misalnya siklus mennya yang memanjang. Siklus men yang memanjang tuh ya artinya ada gangguan pada hormon. Mungkin para pejuang garis 2 sering dengar lah namanya PCOS atau PCO, itu salah satu faktor yang paling banyak juga. Yang ketiga tuh saluran tuba. Saluran tuba itu di mana saluran yang menghubungkan telur dengan sperma. Apabila saluran tersebut terhambat atau buntu, ya tidak bisa hamil. Artinya saat ini yang paling banyak itu ya faktor-faktor itu yang menyebabkan tidak hamil. Mungkin ada 5% faktor yang tidak diketahui. Jadi tahap-tahapannya ya harus diperiksa dahulu, diikuti. Jadi kita sisir dulu apa penyebabnya. Soalnya kalau penyebabnya tahu ya kebanyakan sih bisa hamil. Oke, pemeriksaan dasar apa dok? Nah ini mulai nih, mungkin ada satu pasangan nih contoh ya, udah setahun, udah nggak punya, belum juga punya anak nih. Tahap awal, mulai dari apa dulu dok? Tadi? Yang pertama laki-laki jelas periksa analisa sperma. Yang kedua mungkin pada wanita yang melakukan pemeriksaan USG. USG mungkin alangkah baiknya pada hari kedua haid, ya USG-nya dilakukan dengan USG transvaginal. Nanti tujuannya ya untuk melihat ada kista atau tidak, melihat ukuran sel telurnya. Selanjutnya nanti akan diperiksa saluran tubanya, bisa dilakukan dengan HSG atau pemeriksaan SIS. Nah nanti baru itu kan bisa ketahuan ada masalah apa. Itu harus dua-duanya pergi ke dokter kandungan ya dok ya? Ya prinsipnya sama-sama mau diperiksa lah. Soalnya orang bilang dokter kandungan cuma periksa ibu ya dok ya, ternyata ya suami juga harus diperiksa. Nah ini berapa lama nih dok masa-masa yang ini pemeriksaan dasar ini biasanya? Mungkin dalam 2 minggu bisa. 2 minggu. Bisa itu asal diawali dari haid kedua. 2 minggu bisa tahu jawabannya. Masalahnya. Nah, setelah ada jawaban nih, suami sudah diperiksa, istri sudah diperiksa. Nah kira-kira apa tahapan berikutnya dok? Ya kalau misalnya masalah sperma ya sperma diperbaiki. Nah sperma ini levelnya berbeda-beda. Ada yang masalahnya ringan kan. Kalau ringan ya mungkin dengan obat-obatan bisa kita perbaiki. Ada juga dengan yang masalah yang berat, atau kalau berat ya mungkin biasanya ada varikokel. Nah misalnya kalau sampai tahap itu mungkin harus dioperasi laki-lakinya. Atau juga kalau nggak mau dioperasi ya bisa lakukan dengan bayi tabung. Terus atau yang pada kasus yang azoospermia, spermanya 0, ya harus dilihat juga penyebabnya apa. Kalau masalah hormon ya agak berat untuk hamil, karena memang dari pabriknya nggak ada sperma kan, jadi tidak bisa kan. Atau kalau karena ada sumbatan ya bisa juga dilakukan dengan bayi tabung. Nah pada wanita misalnya ada kista, ada miom gitu ya dilakukan operasi dulu. Nah biasanya dilakukan operasi dengan laparoskopi. Di rumah sakit kami, rumah sakit Caritas sering melakukan hal itu. Terus yang ketiga kalau masalah salurannya buntu dilihat dulu apakah bisa diperbaiki atau tidak. Kalau bisa diperbaiki ya dengan menggunakan teknik laparoskopi juga. Di Caritas juga sering saya melakukan itu. Oke, nah ini berapa minggu nih dok? Dari yang tadi udah ketahuan nih ternyata masalahnya di suami atau istri gitu ya. Tadi udah tahapan memeriksa gini itu paling nggak butuh berapa lama dok? Sebenarnya sih dalam 1 bulan bisa ya kalau rutin ya pemeriksaannya ya. Ya tapi kadang-kadang kan. Dan misal pun tadi dok mungkin operasi kista itu berapa lama dari operasi kista kemudian harus mencoba lagi promil gitu dok? Siklus bulan men selanjutnya bisa kalau dengan menggunakan operasi laparoskopi. Ya. Jadi sebenarnya bisa cepat ya dok ya? Bisa cepat, iya. Nah oke dok, nah misalnya tadi dua-duanya mungkin ada masalah nih dok. Nah kemudian kan ada banyak pilihan nih promil untuk misalnya dengan cara alami atau dengan cara bayi tabung atau inseminasi, itu pilihan-pilihan itu seperti apa dok kalau dari saran dokter? Sebenarnya pilihan itu sebenarnya tergantung dari penyebabnya. Ada penyebab yang memang harus bayi tabung. Ada penyebab ya sebenarnya dengan pola hidup yang baik, dengan pemberian suplemen dan obat-obat tertentu bisa hamil asal sabar.
ada juga ya memang harus dilakukan tindakan operasi. Setelah tindakan operasi ternyata banyak yang hamil. Iya. Banyak kasus pasien Banyak, dokter ya. saya banyak melakukan tindakan laparoskopi dan berhasil hamil alami. Bahkan ada yang sampai 12 tahun setelah laparoskopi 2-3 bulan kemudian hamil. 12 tahun nunggu, Dok? Iya. Oh. Jadi sebenarnya tergantung dari penyebabnya. Jadi memang kita usahakan dulu untuk cara alami, Dok ya. Kalau memang kasusnya masalahnya tidak berat ya, Dok ya. Gitu. Ya, sebaik-baiknya hamil ya alami lah. Lewat alami ya. Oke. Nah, Dok, kalau di Carita sendiri, Dok, apa layanan yang tadi ya, program hamil itu seperti apa, Dok? Saya di Caritas ya bisa melakukan pemeriksaan, ya dari pemeriksaan awal sih bisa screening, melakukan tindakan HSG, analisa sperma, SIS, dan sampai tindakan laparoskopi. Ya. Nah, kalau misalnya secara alami, misalnya belum juga menghasilkan gitu, Dok, perjuangan garis 2 ini, apalagi yang saran dari dokter untuk promil tadi, Dok? Tadi selain butuh kesabaran dan pola hidup, ini memantau pola hidup ini susah kan, Dok? Ya, itu yang susah sebenarnya. Iya, gimana, Mendingan Dok? menghadapi pasien yang ada kista daripada yang Pola hidup. pola itu susah, karena kadang-kadang banyak yang nggak sabar kan. Misalnya rokok, Dok. Seberapa besar pengaruh rokok itu terhadap kualitas sperma misalnya, Dok? Ini karena rokok tuh dia yang menjadi hal yang paling banyak terjadi di masyarakat. Saya tidak bisa mengukurnya, tapi sampai hari ini belum ada yang mengatakan rokok itu baik untuk kesehatan. Iya. Ya, berarti jadi memang ya, pengaruh. Utamanya ya, kalau pengen punya anak, Ya, punya buah hati, yang pertama harus pola jangan hidup merokok. sehat. Nggak boleh merokok dulu ya, Dok. Nah, kalau dengan gaya hidup misalnya, kalau tadi kan kalau mau pengen anak perempuan harus banyak makan sayur, itu gimana, Dok? Kalau pengen laki-laki harus banyak proteinnya, ada nggak pola-pola yang seperti itu, Dok? Sebenarnya sih kalau untuk pembinaan gender sampai hari ini tidak ada yang menjamin bahwa dengan mengatur pola makan itu akan menjadi kelamin tertentu. Enggak ya? Dari penelitiannya belum ada. Iya. Ya, karena penentuan jenis kelamin itu ditentukan dari kromosom laki-laki, karena yang megang laki kan kromosomnya X dan Y. Jadi tergantung dari bapaknya kromosomnya apa. Jadi makanan itu ya tidak bisa mengatur kromosom kan. Jadi sebenarnya dengan mengatur pola makan bisa menjadi kelamin tertentu itu hanya mitos saja. Iya. Dok, nah tadi ada program yang kita lebih bahas dengan promil yang alami, Dok ya. Nah, ini kan kasus per kasus, Dok ya. Nggak bisa kita misalnya satu orang ini sama dengan satu orang ini. Nah, ada batasan nggak, Dok? Misalnya tadi butuh kesabaran nih. Sabarnya itu sampai berapa lama gitu? Ada batas-batas gitu nggak, Dok? Promil, tentang promil ini. Kesabaran promil tergantung pasangan suami istrinya. Iya. Artinya dengan usaha gitu kan, Dok? Ya. Prinsipnya begini ya, kalau spermanya masih di atas rata-rata ya, di atas rata-rata maksudnya kan ada batas minimal yang tidak bisa hamil alami, ada batas bisa yang hamil alami. Spermanya masih bisa minum, harusnya bisa hamil kalau dari sisi sperma. Kecuali kalau yang kurangnya ekstrim. Ekstrim itu artinya kan standar jumlah sperma itu 16 juta, Bu. Tapi kalau misalnya mungkin jumlahnya 8 juta itu masih bisa alami. Tapi kalau jumlahnya cuma 1.500.000 ya itu tidak bisa hamil alami. Pasti ada sesuatu kan. Makanya harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah pada perempuan ya kalau misalnya mennya masih teratur, siklus mennya masih teratur, terus nggak ada sumbatan, terus maksudnya siklus mennya teratur, tidak ada sumbatan, tidak ada tumor, kista, harusnya masih bisa hamil alami. Bisa ya. Sampai umur berapa sih, Dok? Kalau ini perempuan kan ada batasan nih karena umur ya. Usaha untuk promil ini sampai umur berapa nih perempuannya? Kalau laki-laki terus ya, Dok ya, sampai umur 60. Kalau perempuan ini. Saya yang terakhir pernah hamil wanita umur 46 tahun. 46? Asal dia masih mens gitu, Dok ya? Ya. Dan kondisi tubuhnya masih baik ya? 46 bisa ya, Dok ya? Ada ya? Tapi tidak banyak ya. Oke. Mungkin dari 101 lah kali. Iya. Tapi yang paling maksudnya tidak berisiko tuh, Dok, di bawah 40 ya?
di bawah 35. Di bawah 35. Oh iya iya. Saya 37 dok terakhir. Iya ya. Nah dok, tadi disebutkan bahwa infertil itu disebabkan oleh gaya hidup ya dok ya. Nah bagaimana, sejauh apa faktor stres dan psikologis terhadap promil ini dok? Misalnya ini udah promil nih suami istri, tapi karena kerjaan tadi ya stres itu persentase untuk bisa garis 2 itu gimana dok? Kalau secara persentase susah juga saya enggak sampai persentase, tapi ya yang pasti pasangan suami istri yang promil itu harus fokus pada promil itu tersebut. Jangan, kadang-kadang nikah sudah lama, kerja lain kota, Betul. tapi tidak ada yang mau berkorban, tapi pengen hamil, tidak bisa kan? Kehamilan itu akan terjadi pada saat berhubungan pada saat masa subur. Masa subur itu hanya terjadi pada 2 kali 24 jam maksimal dalam satu siklus men. Oh. Jadi kalau di luar masa subur, kalau berhubungan tidak hamil kan? Iya. Sementara kalau yang berhubungan jarak jauh, LDR, hubungannya belum tentu pada masa subur. Iya. Bagaimana mau terjadi kehamilan? Belum lagi ditambah masalah, misalnya ada kista, ada kualitas sperma yang tidak baik. Jadi memang kalau program hamil itu harus fokus dan harus ada yang dikorbankan. Iya. Jadi supaya ini dokter punya tugas juga ya, bagaimana supaya suami istri bisa kompak ya dok ya? Iya. Jadi harus diseriusin dulu. Ini serius nggak mau punya anak gitu dok ya? Oke dok, nah dari promil ini biasanya berapa ini sih dok? Saya mau ini lagi sama netizen ya, sama pemirsa yang mungkin nonton ini. Paling enggak butuh berapa lama untuk promil, kemudian tingkat keberhasilannya tuh ya itu tadi sabar tadi dok. Misalnya jarak kita setahun ini promil deh gitu. Gimana dok? Harusnya sih kalau promil itu biasanya puncak kehamilan itu terjadi di 3 sampai 7 bulan. Oh. Ya kalau misalnya itu biasanya di situ rata-rata yang berhasil hamil. Kalau memang enggak hamil ya mungkin ada masalah lain atau memang harus ke level yang lebih tinggi atau tidak fokus. Tapi kalau menurut pengalaman saya rata-rata setelah program dari awal itu biasanya terjadi kehamilan tuh di bulan ketiga. Ini kita cerita alami ya, bukan dengan alami ya benar. Di antara bulan ketiga sampai bulan ke-7 atau 8. Jadi memang harus sabar ya netizen semuanya ya, 3 sampai 7 bulan. 6 bulan itu. Kemudian kalau misalnya gagal dok, ya mungkin bisa ulang kembali ya? Ya bisa ke tingkat level yang lain atau dengan inseminasi atau dengan bayi tabung. Dan juga perlu dipahami sebenarnya program hamil itu kan cuma pilihan. Jangan dianggap bahwa hamil alami terus naik ke inseminasi terus naik ke bayi tabung, puncaknya akhirnya di bayi tabung. Kalau bayi tabung gagal semua, itu salah juga. Salah juga ya. Sebenarnya kan itu pilihan program hamil itu hanya pilihan. Kalau mau cepat ya bayi tabung. Ya. Kalau mau sabar ya alami. Oke. Tidak semua bahwa masyarakat tuh sekarang banyak beranggapan bahwa bayi tabung itu adalah jalan akhir untuk program hamil. Salah ya. Salah, enggak juga. Kenyataannya banyak orang setelah program bayi tabung gagal banyak yang hamil alami. Ya. Jadi jangan salah. Tapi ada satu masalah pasangan suami istri yang tidak bisa hamil, ya memang harus bayi tabung ada. Misalnya pada kasus-kasus azoospermia dan tubanan paten yang selalunya tubannya buntu. Jadi itu yang perlu dipahami. Ya. Kita masih menunggu kalau ada pertanyaan tentang program kita ini. Menuju garis 2 pada pasangan infertil, boleh tanya langsung. Oke. Ya. Oke dok. Nah sekarang ini kan informasi begitu banyak dok ya, dari sini, dari internet, dari mana-mana nih. Kadang-kadang ada mitos lah, inilah misalnya kalau pengen punya anak ya coba-coba dulu angkat anak gitu, tahu-tahu bisa hamil. Ini mitos-mitos seperti ini, terus seperti apa dokter bisa sarankan untuk menyaring informasi yang benar itu seperti apa dok?
Kalau masalah mengangkat anak itu pilihan. Ya, ya kadang-kadang gitu. Memang kebukti dok, baru ngangkat setahun hamil. Kebetulan ya dok ya. Ada gimana dok tentang informasi-informasi yang mungkin simpang siur ya tentang promil ini dok? Dokter punya saran nggak? Banyak sugesti juga ya pandangan orang. Yang pasti kadang-kadang promil disuruh urut-urut, nah itu salah juga. Malah membuat dinaikkan peranaannya turun gitu dok? Nggak salah itu dok ya? Salah lah, justru membuat salurannya sering buntu itu. Iya, jadi kan mungkin ada pasangan yang nggak mau punya anak dulu nih, dinaikin jadi peranakannya dok, diurut. Akhirnya nggak bisa punya anak seterusnya, benar itu dok? Benar. Ya? Ada juga ya? Banyak. Gitu? Jadi jangan diurut-urut ya dok? Nggak boleh. Nggak boleh tuh, netizen nggak boleh ada urut-urut, urut-urut apa namanya? Perut dan peranakan. Oke, kita coba bacakan dulu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dokter. Dari IG-nya mana nih? Ya, yang pertama ini dari @natashauli. Dok, apakah ada batasan usia pada wanita dalam melakukan program bayi tabung? Silakan dok. Yang pasti kualitas telur wanita itu akan turun di atas seiring waktu. Di atas usia 42 tahun akan menurun. Jadi patokan untuk melakukan bayi tabung itu sebenarnya sekarang ada dengan melakukan pemeriksaan cadangan telur, namanya pemeriksaan hormon AMH atau anti Mullerian hormon. Jadi semakin rendah AMH-nya ya semakin sedikit dan semakin rendah pula peluang kita untuk berhasil mendapatkan telurnya. Nah itu, jadi kalau dikatakan batasan umur yang pasti, ya kalau di atas 45 kayaknya agak berat. Agak berat. Ya, tapi untuk pasti ya sekarang dilakukan patokan dengan pemeriksaan AMH. Jadi kadar telurnya rendah, ya tidak disarankan gitu ya. Kegagalannya tinggi. Nah, jadi bukan faktor usia juga. Kadang-kadang sekarang malah ada orang wanita usia 35 tahun AMH-nya rendah. Jadi patokannya dengan memeriksa itu atau sebenarnya dengan pemeriksaan USG transvaginal bisa dilakukan dengan melihat jumlah telurnya. Nah, tapi untuk konfirmasinya dengan pemeriksaan AMH. Ya, itu ya untuk IG @natashauli bahwa tidak ada patokan khusus batasan umur wanita, hanya saja disarankan di bawah 40 tahun gitu ya dok ya? 45 tahun ya. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Natashauli tadi ya. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari @eva.ibel. Dok, posisi berhubungan apa yang tepat supaya cepat hamil? Nah, ini sudah teknik nih dok. Jadi sebenarnya dari ini terakhir ya, posisi yang berhubungan yang cepat hamil itu ya tetap aja yang perempuan di bawah konvensional. Ya. Dan satu lagi ya, sekarang banyak mitos sering beredar harus diganjel bantal, kakinya ditinggikan. Kaki dinaikin. Sebenarnya tidak perlu itu. Enggak dok ya? Enggak, karena secara teori kan sperma itu bergerak sendiri deh. Iya. Jadi sperma apalagi itu jumlahnya jutaan kan iya, dok ya? Sperma itu akan mencari jalannya sendiri, jadi tidak perlu diangkat-angkat kakinya ya. Jadi nanti hamil enggak kakinya kram malah. Tapi tadi dok, tadi di awal dokter bilang harus diperhatikan masa subur, itu sebenarnya yang menjadi patokan dok ya, bukan posisi ya dok ya? Bukan. Boleh dijelasin lagi dok? Ya pokoknya kehamilan itu akan terjadi kalau pasangan suami istri berhubungan di masa subur. Iya. Masa subur itu hanya terjadi 1 sampai 2 hari dalam satu siklus men. Jadi kalau di luar masa subur tidak berhubungan ya tidak terjadi kehamilan. Iya, jadi bukan tergantung posisi dok ya sebenarnya. Iya. Tapi lebih tadi disarankan yang konvensional yang biasa dok ya. Oke dok, tadi masa subur tadi boleh diulang dok. Masa subur perempuan itu setelah haid itu seperti apa dok? Kalau kita memastikan kapan tuh harus dilihat terus Bu, harus diperiksa. Mau pasti periksa hormon atau dengan melakukan pemeriksaan USG transvaginal. Tapi yang pasti masa subur itu kalau pada siklus men yang normal, artinya siklus 25 sampai 30 hari. 25 sampai 30 itu hari. Terjadi di antara hari ke-12 sampai hari ke-18. Setelah menstruasi. Dihitung dari hari pertama haid. Oh, dihitung dari hari pertama haid. Oke deh. Jadi
Masa subur perempuan adalah hari di antara hari ke-12 sampai hari ke-18. Hari ke-12 sampai hari ke-18 dihitung dari hari pertama haid. Ya, ini bisa dicatat nih Dok, ini teman-teman ya. Karena itulah yang menentukan masa subur perempuan ketika berhubungan ya Dok ya. Ya, masih ada pertanyaan? Oke, kita tunggukan dulu. Ada masih pertanyaan dari netizen? Oke. @melisaputri25. Dokter izin bertanya Dok, bagaimana jika kita baru tes pack hasilnya garis 2 samar, tapi pas dites urin negatif? Itu bagaimana ya Dok? Nah, seperti itu Dok. Ya, jadi banyak sekarang tes pack itu ya, pasien datang ke saya tes pack garis 2 samar. Banyak ternyata tidak hamil. Jadi tes pack itu sekarang mungkin kualitasnya menurun atau banyak kadaluarsa. Jadi kalau mau tes pack itu alangkah baiknya dengan 3 kali tes pack dengan merek yang berbeda. Oh, sekarang ya Dok? Terus kalau mau pasti itu sekarang sebenarnya melihat pasti hamil apa tidak ya periksa serum beta HCG namanya, periksa darah. Dari situ bisa pasti hamil. Tapi memang pemeriksaannya lebih mahal. Jadi kalau menurut saya kalau yang untuk sehari-hari tes pack itu jangan cuma 1 kali. Tes pack lah minimal 3 kali dengan 3 tes pack yang berbeda. Kalau 3-3-nya garis 2 ya harus percaya gitu. Iya, karena banyak yang sekarang kayak gitu. Mungkin karena persaingan brand ya Dok ya. Iya. Jadi harganya juga semakin murah gitu ya. Kualitasnya kering ini. Jadi ya mungkin tadi ya Mbak Meli mungkin yang tadi yang bertanya bahwa memang harus beberapa kali untuk tes pack supaya lebih yakin dan kemudian ke dokter ya Dok ya untuk memastikannya. Ya, oke. Kita masih tunggukan kalau ada lagi pertanyaan dari para netizen. Ya ini satu lagi nih dari @pasha. Dokter banyak yang bilang kalau setelah laparoskopi jadi malah susah hamil. Apakah benar Dok? Nah ini salah satu mitos nih Dok. Apa benar atau salah nih Dok? Jadi yang penyebab bukan laparoskopinya yang susah hamil. Jadi justru banyak pada pasien setelah laparoskopi hamil. Mungkin karena memang penyebabnya tidak bisa diatasi dengan laparoskopi. Jadi memang tidak hamil, jadi bukan karena laparoskopinya. Jadi laparoskopi itu adalah suatu tindakan operasi dengan minimal invasif, artinya dengan luka yang minimal, tapi kita bisa melihat seluruh kondisi dalam perutnya. Nah, jadi mungkin memang dari awal dilakukan laparoskopi ya tidak tidak berhasil kan, atau tidak bisa diperbaiki kerusakannya. Ya, jadi memang tidak bisa hamil, jadi bukan karena laparoskopinya. Jadi laparoskopi itu kan satu usaha untuk melihat dan memperbaiki suatu keadaan yang mungkin terganggu. Nah, namanya diperbaiki bisa berhasil, bisa tidak kan? Ya mungkin memang tidak berhasil. Jadi bukan karena laparoskopinya. Iya, jadi sebenarnya jangan ditakutin laparoskopinya Pak Dok ya. Karena bukan itu penyebab jadi tidak hamil ya Dok ya. Oke. Mungkin bisa menjawab dari Natasha tadi ya tentang apa yang Anda jawab. Anda tanyakan tadi. Oke, kita masih ada sih. Ini laris nih Dok, banyak yang bertanya nih dari @bundaardan 2020. Apakah keguguran juga terkait infertilitas? Karena ada yang mengalami keguguran anak pertama sampai hari ini belum mempunyai keturunan. Apakah bisa dibantu solusinya Dok? Silakan Dok. Jadi keguguran beda dengan infertilitas. Ya. Kalau keguguran itu nanti sudah berhasil hamil kan? Kalau infertilitas artinya belum pernah hamil. Nah, mungkin keguguran yang pertama menyebabkan tidak hamil lagi itu mesti dilihat faktor, misalnya pernah dikuret mungkin, atau kuretnya yang bisa menyebabkan ini, atau faktor infeksi setelah dikuret. Ya untuk tahu itu ya sebenarnya harus diperiksa semua. Jadi mungkin alangkah baiknya untuk Ibu Bunda Ardan ya melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan Bu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan kuret atau tadi keguguran dengan kehamilan berikutnya Dok ya? Enggak, pasti mungkin ada faktor lain. Jadi harus diperiksa. Harus diperiksa. Oke, jadi mungkin itu tadi ya. Atau mungkin tubuh berubah itu Dok, jadi infertil enggak juga ya? Bisa juga karena obesitas. Oh bisa jadi atau pengaruh penyakit ya Dok ya? Iya. Bisa jadi itu ya Dok, Bunda Ardan. Oke, mungkin
sampai situ dulu kita masih menantikan ya, masih menantikan. Kalau masih ada pertanyaan boleh, kalau ada 2 atau 3 lagi. Oh, ini udah ada lagi dari Ari Wibowo. Dok, kalau ejakulasi dini apakah bisa mempengaruhi program promil, dok? Jadi harus dipisahkan ejakulasi dini dengan kualitas dan kuantitas sperma. Ejakulasi dini kan berhubungan dengan durasi, dengan tingkat kepuasan. Ya. Tapi kalau sperma ya tidak dipengaruhi dengan ejakulasi dini. Terbukti dengan apa? Ya dengan bayi tabung, dengan inseminasi tanpa ejakulasi bisa hamil. Ya, jadi tidak bisa itu ranah yang berbeda. Ya. Ya, berarti ejakulasi dini itu tidak akan mengganggu promil ya, dok, sebenarnya? Tidak. Selama spermanya bisa masuk. Bagus, karena kualitas spermanya bagus, ya. Jadi jangan khawatir nih, Pak Ari Wibowo ya. Mungkin karena tadi kata dokter masalah ejakulasi dini dengan promil itu di ranah yang berbeda ya, dok ya. Bisa tetap bisa dikonsultasikan di dokter kandungan ya, dok ya. Kedua-duanya ya. Oke, nah kita masih ada waktu untuk pertanyaan bagi teman-teman netizen yang ingin bertanya langsung ke Dokter Variantono. Dok, nah tadi setelah misalnya ini konsultasi ke dokter nih di Caritas, nah apa aja nih dok pelayanan dari Rumah Sakit Hospital Caritas Hospital Palembang untuk layanan promil ini, dok? Boleh di Caritas bisa melakukan analisa sperma, pemeriksaan HSG untuk pengecekan saluran tuba ya, pemeriksaan SIS, bisa juga melakukan tindakan laparoskopi, ginekologi, ya itu. Dan screening ya USG transvagina itu standar. Itu semua melalui dokter kandungan, layanan dokter kandungan. Ya. Boleh, ini jam kerja dokter, dok, di Caritas? Saya praktek di Caritas setiap hari kerja dari jam 8 sampai jam 12. Oke. Oh, pagi ya, dok? Ya. Oke, ya. Nah, dok, mungkin ini udah di sesi terakhir kita ya di acara kita ini. Nah, ada pesan khusus dokter sekali lagi kepada para pejuang garis 2 ini supaya semangat untuk berjuang untuk mendapatkan garis 2 ini, dok. Silakan, dok. Mulai dari tadi pemeriksaan, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya, untuk pejuang garis 2 ya, selama ibunya masih, saya katakan tadi seperti tadi, siklus teratur, spermanya masih di atas rata-rata, masih di rata-rata, terus ya usia juga masih memadai. Jangan pernah putus asa untuk melakukan program hamil, karena setiap peluang kehamilan itu pasti ada. Ya, asalkan seperti kata saya tadi, kalau memang saluran tubanya buntu ya kita harus realistis. Kalau saluran tubanya buntu tidak bisa hamil alami, harus bayi tabung. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa, dan fokus, ubah pola hidup yang sehat, dan harus hadir di korban. Harus kompak tadi, dok ya? Kompak, dan harus ada yang dikorbankan. Ini kadang-kadang banyak yang pengen kerjanya, karirnya tetap, nggak mau ini kan. Jadi harus ada yang dikorbankan dan fokus. Kalau sabar rata-rata banyak berhasil. Iya, dan sabarnya tuh tanpa batas ya, dok ya? Iya. Karena pasien dokter nih saya dengar ada yang berapa, dok? 10 tahun menanti? Ada 24 tahun saya. 24 tahun? Saya pernah sampai 24 tahun. Iya, itu umurnya berapa berarti, dok? Suaminya umur 55. Iya. Istrinya umur 44 atau 40 lebih. Alami ya, dok? Atau bayi tabung? Bayi tabung. Oh, bayi tabung. Oke. Ini jadi penantian 24 tahun ya, dok. Luar biasa ya. Perjuangan untuk mendapatkan buah hati ya, dok ya. Ya. Kalau yang alami saya pernah yang 16 tahun. Oh ya, 16 tahun ya. Setelah di laparoskopi. Oke, ya ini berarti ya itu tadi sabar yang tiada batas nih, dok ya. Oh, ini ada lagi, dok, pertanyaan susulan nih dari oh iya, ini udah nih tadi. Ari Wibowo, kalau udah jawab nih. Ya. Oke. Nah, dok, saya mungkin mau pertanyaan yang pengganti dari dokter ini, dari netizen ini, dok. Kan ini kan dari mulai, kalau promil itu kan sebenarnya dimulai dari sebelum menikah, dok ya. Jadi penyuluhan terhadap pengantin baru nih, dok. Nah, pola hidup ketika sebelum menikah dengan telah menikah tuh juga pengaruh terhadap promil. Program anak, apa saran dokter, dok? Untuk
pengantin-pengantin baru dan mau menjadi pengantin baru, Dok? Yang pasti Untuk pola hidup, masukkan aja ya. pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu ya mengatur pola makan, makanan sehat, olahraga, dan kalau pada wanita minum asam folat dan vitamin D saat ini. Sebelum hamil pun, Dok ya? Iya. Oke. Itu Vitamin apa? D. Vitamin B, Pak? D. D. Oh, asam folat. Sama antioksidan. Oke. Ya itu Itu mungkin ibunya olahraga. yang harus mesti lebih sehat ya, Dok ya? Ya suami juga lah. Gak mau kalah, Dokter. Oke, ini ada tadi pertanyaannya. Boleh di-share lagi nih. Yang tadi terakhir ya. Nah, ini dari @nindilistika. Dok, saya udah 2 kali gagal insem. Laparoskopi semua dinyatakan normal baik suami atau istri, tapi belum hamil-hamil. Apakah harus IVF atau ada tes lain yang harus kami lakukan? Nah, silakan, Dok. Jadi dia ini udah 2 kali inseminasi, kondisi normal. Nah, apakah harus IVF nih, Dok, programnya? Inseminasi itu boleh sampai 3 kali. Oh ya, berarti ada kesempatan nih, Ya. 1 kali lagi Coba ya, nih. dicoba lagi. Ya kalau mau bayi tabung atau tidak itu pilihan. Ya. Atau ada tes lain yang harus dilakukan. Oh, tadi coba lagi berarti inseminasi ya. Nah, buat Mbak Nindilistika ya, jadi saran dokter coba lagi untuk insem. Ya. Kemudian kalau memang Ya sekarang nggak tuh berhasil ya, bayi tabung tuh pilihan. Kalau orang ada budget ya walaupun baru nikah 1 bulan pun boleh bayi tabung. ya. Ya karena itu pilihan. Saya bayi tabung tuh pilihan untuk cepat hamil Ya, betul. dengan biaya yang besar. Jadi bukan jalan akhir. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa bayi tabung itu bukan jalan akhir tapi pilihan. Kalau mau memilih bayi tabung ya oke-oke saja. Ya, oke. Ada satu lagi, Dok, dari Nasro. Dok, adakah pengaruh bekerja di bagian farmasi atau kerja di laboratorium? Misal setelah hamil janin tidak berkembang. Nah, ini lagi nih, Dok, tentang mitos nih, Dok. Iya, enggak. Silakan, Dok. Ada nggak? Misalnya Sampai hari ini saya belum dapat. belum pernah pengalaman tentang Belum kasus pernah seperti ini. ada jurnal yang mengatakan bahwa kerja di farmasi atau di lab itu mengganggu. Jadi saya tidak bisa komentar. Misalnya di ronsen nih, ruang Nah, ronsen kalau gitu, ronsen Dok. jelas. Ya. Kalau ronsen memang pengaruh ke kualitas sperma. Ya, ini katanya janin tidak berkembang, Dok. Kalau janin tidak berkembang, Bisa jadi. Kalau di ruang itu. enggak cacat Ronsen ya. enggak ya? Kalau cacat ya. Oh, mungkin ada pengaruh lain ya, Dok, Iya. berarti ya. Jadi belum ada tadi penelitian yang pernah Tadi dia dokter ngomongnya baca. bukan ronsen, laboratorium. Iya, sama laboratorium, farmasi. oke. Di laboratorium itu farmasi itu obat-obatan maksudnya Iya. ya, Dok ya. Jadi belum ada penelitian yang dokter temui sejauh ini tentang pengaruh itu ya, Dok. Iya. Berarti mungkin ada pengaruh lain ya, Mbak. Apa tadi? Mbak Nindia tadi ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan akhiri podcast kita hari ini, Dok. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan dokter di acara kita ini, menuju garis 2 pada pasangan infertil atau ingin hamil, dari podcast di live di Caritas Hospital Palembang dan IG-nya Dr. Varian Azwar dan Tribun EO. Mudah-mudahan bermanfaat, Dok, pembicaraan kita. Dan itu tadi pesan terakhir, Dok. Boleh share di mana dokter praktek tadi, silakan, Dok. Di Rumah Sakit Caritas, Caritas setiap hari kerja jam 8 sampai jam 12. Ya, boleh dilihat di layar ya. Oke, itu saja. Terima kasih Tribuners, bincang kesehatan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berjuang terus untuk pasangan-pasangan suami istri yang ingin mendapatkan buah hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.